school. Orang Jawa bisa bilangnya sekul misalnya kebanyakan. Spy. The standard of good pronunciation, is understandability or communicability or understandability by people of other languages. So you don't speak alien. As long as your speech is not alien English, when you speak English, then people of other nation can say that, oh yeah, I hear English. Not, oh, what is that? What is that sound? That sounds alien. Jadi jangan ucapan kita menjadi ucapan yang alien, yang seperti ucapan asing, seperti tidak bisa dipahami oleh penutur bahasa lain di luar Indonesia. So that is intelligibility or communicability. In the past, people tried to get native likeness, but now with the globalization, with English being the lingua franca, there is a shift in the outcome of learning English to achieve. Yeah. Next slide, please. So before I give you how to learn or how to practice pronunciation, I will give you also a glance on the commonly mispronounced consonants, commonly mispronounced vowels, and commonly mispronounced diphthongs of English. Sekarang kita lihat di slide ini, ada beberapa konsonan bahasa Inggris yang seringkali banyak mispronounce, banyak diucapkan dengan salah oleh orang Indonesia. So this should be known by teachers of English. Ini harus diketahui oleh guru-guru bahasa Inggris, dosen-dosen bahasa Inggris, sehingga ketika kita mengajar calon guru yang akan menularkan pronunciation-nya kepada muridnya, itu bunyi-bunyian yang ini, yang commonly mispronounced itu akan lebih menjadi penekanan. Ya. For example, the final beh, deh, geh. Bunyi akhir beh, deh, geh. Ya, ini untuk orang-orang tertentu, dialek tertentu sulit. Untuk orang Tegal, Banyumas, Purwokerto mudah. Tapi untuk orang Semarang, Jogja, Solo, orang-orang Jawa kebanyakan itu sulit. For example, the word rob, bad, bag. Ya, yang beh, deh, geh di akhir biasanya diganti menjadi peh, teh, keh. Jadi bukannya rob, orang Jawa banyak yang akan bilang rob. Bukannya bad, orang Jawa akan bilang bad. Bukannya bag, orang Jawa akan banyak bilang bag. Ya, Oke. Jadi kalau my bag is black, bisa diucapkan menjadi my bag is black. Bukannya tasnya yang hitam, malah punggungnya yang hitam. So that is an example of mispronunciation. Another is aspirated, peh, teh, keh. Bunyi aspirated. Pada posisi-posisi yang ditekan, biasanya pada posisi awal, bunyi PTK itu biasanya aspirated, ada letupan. Tetapi ini orang-orang Indonesia biasanya banyak nggak bisa. So for example, paper, time, kind. Biasanya kalau di kelas pronunciation, kita memberi contohnya itu dengan di depannya, ketika kita mengucapkan ini, di depannya ada kertas. Di depannya ada kertas, kalau kertasnya itu terdorong ketika kita mengucapkan ini, berarti sudah aspirated. Kalau kertasnya belum terdorong, berarti belum. Ya, for example, paper, time, kind. But of course, bunyi PTK ini ada dua macam ya. Ada yang aspirated, tapi ada yang unaspirated. Kalau unaspirated biasanya tidak mendapat masalah kalau orang-orang kita. Kemudian ada bunyi syah. Ini yang orang Indonesia sering menggantinya dengan bunyi SY. For example, sharp diganti menjadi sharp, gitu ya. Udah A-nya nggak panjang, terus sh-nya juga salah. She, biasanya kalau nggak S menjadi SY, jadi si atau she, gitu ya. Kemudian show, biasanya kalau nggak so ya menjadi show, gitu ya. So, kalau tidak S jadi SY, gitu ya bunyinya. Kemudian bunyi lain adalah j, seperti measure, garage. Nah itu biasanya orang mau carinya gampang, kalau nggak pakai Z ya biasanya Z. Jadi measure atau garage atau J gitu ya.
Kemudian bunyi j dan c. Bunyi j dan c sebenarnya tidak terlalu sulit bagi orang Indonesia, cuma cara ucapannya berbeda. Kalau bunyi j, c-nya Inggris itu bunyi sibilan, bunyi desis. Sementara bunyi kita enggak. Di kita mengatakan cicak-cicak di dinding. Kita mengucapkannya dengan bibir yang pipih, tidak masalah. Tetapi kalau di bahasa Inggris, kita mengucapkannya mulutnya harus agak monyong gitu ya, karena tidak bisa pipih. Jadi kita, kalau orang bule mengatakannya bukan cicak-cicak di dinding, tetapi cicak-cicak di dinding gitu ya. Jadi c-nya bule beda dengan c-nya kita gitu ya. Jadi chair, seperti mengatakan chair, itu mulutnya tidak bisa pipih, harusnya agak round gitu ya. Sementara kita kan chair gitu ya, pakai C Indonesia gitu. Demikian juga judge, fridge. Mulut kita harusnya round, bukan pipih ya. Tapi ini tidak terlalu mengakibatkan misunderstanding atau mengakibatkan rusaknya communicability kalau yang ini ya. Kemudian bunyi v ini sering keliru dibaca bunyi f, karena di bahasa Indonesia alfabet V dan alfabet S bunyi sama. Apakah kita mengatakan aktivitas dengan F atau aktivitas? Tidak pernah kita mengatakan aktivitas dengan B. Nah itu kita nggak punya di bahasa Indonesia, kita tidak punya bunyi v seperti dalam kata David, dalam kata love gitu ya. Kemudian misalnya veil, David, love. Kemudian bunyi th seperti dalam kata think, healthy, dan breath. Ya, ini sering orang Indonesia salah kalau tidak mengatakan dengan T ya dengan S. Jadi tidak mengatakan think tapi sing, tidak mengatakan healthy tapi healthy pakai T. Birthday jadi birthday atau birthday kalau nggak TS. Padahal itu beda ya, think. Kemudian juga bunyi the, seperti father, breathe ya. Breathe kalau kata kerja breathe, tapi kalau kata benda breath, pakai the yang seperti think tadi. Oke, that's commonly mispronounced consonants. Sekarang kita beralih kepada slide berikutnya, commonly mispronounced vowels. Vowels bunyi bunyi hidup itu, bunyi vokal hidup. Walaupun kelihatannya sepele, tapi ternyata banyak yang kita commonly mispronounce. Misalnya bunyi E. E itu yang dia biasanya di bahasa Inggris banyak tulisannya dengan huruf A, itu orang Indonesia biasanya mengucapkannya dengan E biasa, karena kita nggak punya E yang ini ya. Kita biasanya mengatakan bed biasa seperti bed tempat tidur. Orang Indonesia banyak yang tidak bisa membedakan ucapan bad buruk, jelek dengan bed tempat tidur ya. Jadi E-nya E yang sama, harusnya beda ya. Bad, bag, mad, sad ya. E yang ini E yang berbeda. Jadi harus dibedakan antara bad dengan bad gitu ya. Kemudian juga bunyi A panjang seperti father, jar, sharp gitu ya, jar. Demikian juga E panjang seperti hurt, my heart hurts ya. Jadi hurt, burn, bird ya. Kemudian ada juga O panjang seperti misalnya all, authentic, automatic. Jadi tulisannya AU dibaca O, tapi orang Indonesia sering membacanya AU juga. Misalnya authentic, automatic, seharusnya authentic, automatic, audience gitu ya. Slide berikutnya commonly mispronounced. Commonly mispronounced silent letter ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut silent letters, huruf-huruf yang silent yang harusnya tidak dibunyikan. Misalnya kata honest, honor, our, itu bunyi hanya mati. Wrong, right, wrist. Jadi W ketemu R itu W-nya tidak dibaca. Wrong, right, wrist. Plumbing, bomber. Jadi M ketemu B itu B-nya tidak dibaca. Plumbing, bomber, dan seterusnya. Jadi bukan bomber, plumbing gitu ya. Demikian juga K ketemu N itu K-nya tidak dibaca. No, knife, knee. Kemudian GN itu ya, GN biasanya G-nya juga tidak dibaca. Design, benign,
itu G-nya tidak dibaca. Yang ini sering salah. Kemudian next slide. Ada bunyi-bunyi yang lain yang harusnya hurufnya itu tidak dibaca, seperti misalnya come, L-nya tidak dibaca. Listen. Next slide please. Slide-nya berikutnya. Listen itu tulisannya listen tapi T-nya tidak dibaca. Psychology, PS, P-nya tidak dibaca. Ya, jadi P-nya mute. Next please. Sekarang commonly mispronounced diphthongs. Nah, bunyi-bunyi diphthongs itu bunyi seperti dua vowels, tetapi sebenarnya satu kali ucapan, satu kali ketukan. Misalnya air, care, where. Nah, ini yang sering salah, diucapkannya cuma r, care, where gitu aja ya. Kemudian o, ya, soap, no, goat. Kemudian now, cow, vow. Biasanya orang sering kebolak-balik antara now dengan no dan sebagainya ya. Kemudian ada yang disebut clusters. Cluster itu bunyi-bunyi konsonan yang berkumpul ya, berjejeran gitu. Misalnya school. Orang Jawa bisa bilangnya sekul misalnya kebanyakan. Spy menjadi spy ya. Strong menjadi strong gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. For this needs to be emphasized when you learn or when you teach pronunciation. Now let's move on to linking. Linking dalam bahasa Inggris pronunciation-nya itu ada linking, ada ucapan-ucapan yang harus disambung. Tidak bisa mengucapkan seperti anak SMP atau anak SD yang baru belajar bahasa Inggris. Usually they say like, this is my school. I am a student. Semua kata-kata, semua suku kata diucapkan dengan jelas. Di bahasa Inggris tidak seperti itu, dan harus ada linking, harus ada penyambungan. For example, my apple. Ada my apple. Jadi tidak my lalu ada glottal stop lalu apple. Jadi jangan my apple gitu ya. Tapi my apple-nya setelah I itu mau mengucapkan A itu ada bunyi ya. Ada bunyi ya, jadi ada plus ya. Jadi my apple, seperti ada tambahan y, my apple. Ada juga tambahan v, misalnya no other, no other. Jadi bukan no other kita mengucapkannya, tapi no other. Kemudian ketika mengucapkan setelah bunyi stop, voiceless atau voice stop, kita kemudian mau diikuti vowel, kita juga harus sambung ya, skip it. Jadi tidak skip it, ya, tidak diucapkan pisah. Skip it. Stick out. Itu mengucapkannya seperti satu kata, stick out. Nah, kemudian vanilla rice. Vanilla lalu ice. Jadi vowel ketemu vowel, ini biasanya lalu ada intrusive R, ada bunyi R yang intrude. Jadi seolah-olah ada R-nya di tengah, vanilla rice ya, vanilla rice. Lalu saw it juga, tidak saw it, tetapi seolah-olah ada R-nya, saw it. I saw it, ya, I saw it, ya, seolah-olah ada R-nya. Kemudian easy busy, is he busy, tetapi diucapkannya harus di-link, digabung sehingga huruf H-nya hilang. Jadi seolah-olah dibaca easy busy, nggak ada H-nya. Demikian juga take her out. Jadi take her out, H-nya hilang menjadi check her out, ya, check her out, ya. Demikian juga send her, hanya jadi hilang menjadi sender, ya, menjadi seolah-olah sender. Itu namanya linking. Ini hal-hal yang perlu diketahui. Next is syllable and stress. 3 more minutes, Prof. Maaf. Oh my God. Oh my God. Oke, berapa menit lagi, Bu Zulfa? 3. Oh my God. Oke. Let's say syllable and stress. Dalam bahasa Inggris, stress itu berpengaruh pada makna ya. Kita skip aja kalau gitu syllable and stress yang ini, langsung kepada syllable stress yang slide berikutnya, slide 12. Karena waktunya mepet ya, aduh. Ini memang bahan kuliah 1 semester. Oke, this one. Nah, saya ingin membuktikan bahwa stress itu mengandung makna. Misal dalam bahasa Inggris, kalimat this is my house itu letak stresnya di mana kata-katanya? Dia bisa pada kata house-nya. Yang normal adalah pada
kata house. This is my house. Itu kalau kita bicara normal tanpa makna yang lain. Artinya hanya mengatakan ini rumah saya. Tetapi dia akan bermakna lain kalau stresnya dipindah. Kalau misalnya this is my house, itu artinya ini rumah saya kok, bukan rumahnya dia. Jadi kalau bahasa Indonesia kita pakai kok. Ini rumah saya kok. But in English we don't say this is my house kok. Tapi kita menggunakannya stress. This is my house. Bisa juga is-nya yang di stress. This is my house. I'm telling you the truth. Ini benar kok rumah saya. Ini is-nya ditekankan itu artinya untuk menekankan bahwa saya nggak bohong. Selain itu, this bisa ditekankan mengandung makna berbeda juga. This is my house. Itu artinya not that one. Yang ini loh rumah saya, bukan yang itu. Oke. Kemudian ada rhythm bahasa Inggris. Next slide. Rhythm bahasa Inggris Indonesia juga berbeda. Next slide yang setelah ini. Bahasa Indonesia itu kalau kita bicara, semakin banyak suku katanya akan semakin lama mengucapkannya. Misalnya, saya pergi. Beda dengan saya pergi ke pasar. Beda dengan saya pergi ke pasar kemarin. Semakin banyak suku kata, semakin lama mengatakannya. Tetapi bahasa Inggris tidak seperti itu. Bukan tergantung banyaknya suku kata, tetapi tergantung banyaknya suku kata yang harus di-stress. Contohnya adalah ini, ducks eat rice. 3 suku kata. Ketika dibaca, sama panjangnya dengan mengatakan yang paling bawah. The ducks will feed all the rice. Itu ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 suku kata dengan 3 suku kata dalam bahasa Inggris mengucapkannya relatif sama. Karena yang di-stress saja yang membutuhkan waktu lama, yang tidak di-stress itu ditarik, di-linking tadi, diseret dan digabung. Jadi ducks eat rice, membacanya sama lamanya dengan the ducks will feed all the rice, gitu ya. Jadi ini bisa dibuktikan ketika di kelas kita berlatih, siswa mengucapkan kalimat 1 sampai kalimat ke-6 sampai yang paling bawah, dosennya mengatakan kalimat siswa mengatakan kalimat yang sama terus, dosennya mengatakan kalimat 1 sampai ke-6, tetapi rampungnya sama, gitu ya. So ini penting untuk dilatih. Next please, satu lagi ya Bu Zulfa, satu saja. Satu saja yang, banyak sekali ya, tidak bisa tercover semua, sayang sekali. Slide 17, slide 17. Slide 17, ini limerick. Limerick itu berguna untuk belajar pronunciation juga, di mana kita mengucapkan stres dengan benar, itu nanti irama bahasa Inggrisnya menjadi benar. Misalnya, ini yang saya kasih merah-merah berarti yang mendapat stres. Misalnya, a student was sent to Tacoma intending to earn a diploma. He said, with the rain I don't want to remain, I think I'd prefer Oklahoma. Ini dilatihkan seperti menyanyi. Tetapi, dalam kita juga bisa mencontohkan, kita mengucapkannya seperti bicara biasa juga bisa. Misalnya, a student was sent to Tacoma, intending to earn a diploma. He said, with the rain I don't want to remain. I think I'd prefer Oklahoma. Nah, artinya dinyanyikan atau tidak dinyanyikan, letak stresnya adalah sama. Well, ada banyak sekali sebenarnya, ada jazz chants, ada segala macam yang, banyak sekali, tetapi itu memang materi 1 semester, karena ini waktunya terbatas, saya harus menghormati moderator dan audience dan speaker berikutnya. Karena itu, thank you very much. Ini bahannya ternyata masih sisa banyak sekali, but I will answer any questions. Thank you very much, Ibu Zulfa. Yeah, thank you so much, Prof. Isi Yuliastri. That was really amazing for you to share how to better our pronunciation. Very handy tips that we could later on practice at schools in our daily communication.